Perkenalkan, kami kelompok 1 mata kuliah Pancasila program studi akuntansi PSDKU Universitas Airlangga Banyuwangi yang beranggotakan Adinda Retno Rahayu, Arinta Suryadewi, Calvin Adi Sanjaya, Dila Oktaviani, Lutfi Nikmatul Khoirun Nikmah, Raffles Ibrahim Hutasoid, Rosita Nur Maulida, Samarah, dan juga Tarisa Cahya Kamila Mulyani. Dewasa ini siapa yang tidak kenal dengan istilah PKI atau Partai Komunis Indonesia yang telah tercatat dalam sejarah sebagai dalang yang bertanggung jawab atas insiden gugurnya para petinggi militer Indonesia tahun 1965. Selain itu, terdapat beberapa teror yang diyakini berasal dari PKI sehingga menimbulkan rasa takut bagi masyarakat. Selain itu, dalam kaitannya dengan G30 SPKI, masyarakat memberikan cap buruk atau stigma negatif yang berlaku dalam lingkungan sosial terhadap pelaku pembantaian pada tahun 1965. Bahkan stigma tersebut masih berlanjut dan dibebankan kepada anak cucu dari pelaku G30 SPKI. Padahal belum tentu anak cucu pelaku membawa ideologi yang dianut oleh orang tua mereka, yaitu komunis, dan bagaimana kasus tersebut dinilai dari sisi sila-sila dalam Pancasila. PKI atau Partai Komunis Indonesia telah meninggalkan duka yang cukup dalam bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, bahkan sampai saat ini, terdapat stigma negatif yang dirasakan oleh anak cucu mereka sebagai imbas dari apa yang sudah dilakukan PKI pada masanya. Oleh karena itu, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai esensi Pancasila pasca G30 SPKI dengan mengambil fokus khusus pada stigma negatif yang dirasakan oleh anak cucu PKI. Dewasa ini siapa yang tidak kenal dengan istilah PKI atau Partai Komunis Indonesia yang telah tercatat dalam sejarah sebagai dalang yang bertanggung jawab atas insiden gugurnya para petinggi militer Indonesia tahun 1965. Selain itu, terdapat beberapa teror yang diyakini berasal dari PKI sehingga menimbulkan rasa takut bagi masyarakat. Selain itu, dalam kaitannya dengan G30 SPKI, masyarakat memberikan cap buruk atau stigma negatif yang berlaku dalam lingkungan sosial terhadap pelaku pembantaian pada tahun 1965. Bahkan stigma tersebut masih berlanjut dan dibebankan kepada anak cucu dari pelaku G30 SPKI. Padahal belum tentu anak cucu pelaku membawa ideologi yang dianut oleh orang tua mereka, yaitu komunis, dan bagaimana kasus tersebut dinilai dari sisi sila-sila dalam Pancasila. Dosa turunan PKI. Pipit Ambirah dicemooh anak kafir. Pipit Ambirah, perempuan kelahiran 1981, adalah anak dari pasangan Deborah Oni Ponirah dan Deo Mulyono. Pipit seringkali dicemooh anak kafir, anak PKI ketika di bangku SMP. Pipit dicemooh karena orang tuanya adalah ekstapol yang dihukum sekitar 10 tahun tanpa diadili di Pulau Baru pada tahun 1965. Selain itu, KTP dari kedua orang tua Pipit diberi tanda cap ET atau ekstapol, sehingga mereka kesulitan membuat dapur rumahnya untuk terus mengepul. Rencana Leo atau ayah Pipit untuk bekerja ke luar negeri akhirnya menjadi berantakan lantaran inisial ET tersebut. Setiap ekstapol yang dibebaskan dari tahanan wajib melapor dan mengikuti program studi Santiaji Pancasila selama beberapa tahun. Santiaji Pancasila adalah salah satu program indoktrinasi bagi para takpol tahun 1965 karena dianggap memiliki paham yang menyimpang. Berdasarkan kasus yang kita angkat, penurunan terbesar terlihat pada implementasi sila kedua dan kelima pada Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
pada sila kedua Pancasila mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat. Menurut Sriyanti 2019, bermartabat adalah manusia yang memiliki kedudukan serta derajat yang tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak. Dapat dilihat bahwa pada sila kedua ini menjelaskan adanya perlakuan kesetaraan derajat atau kedudukan oleh seluruh warga negara Indonesia, tak terkecuali oleh keluarga pelaku pemberontakan G30 SPKI. Tetapi pada implementasinya, nilai yang terkandung pada sila ini seakan luntur tidak membekas karena perlakuan tidak adil yang mereka peroleh atas alasan bahwa mereka merupakan keturunan dari PKI, yang mana stigma negatif tetap melekat pada diri mereka yang membuat perlakuan tidak adil tersebut muncul. Selanjutnya yaitu sila kelima. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, serta kebutuhan spiritual rohani, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa perlakuan tidak adil muncul dan diterima oleh keluarga keturunan PKI. Dari kasus yang kita angkat, yakni kasus dari keluarga Pipit, mencerminkan bahwa masih berlaku perlakuan tidak adil yang diterima oleh keturunan PKI, di mana pembatasan hak-hak yang seharusnya dapat diterima oleh seluruh warga negara Indonesia tidak berlaku untuk keluarga keturunan pelaku pemberontakan G30 SPKI. Meskipun pada dasarnya keluarga Pipit belum 100% adalah anggota dari PKI ataupun Gerwani.